eee, Raihan Nabila. Oke, terus Andra? Hadir, Pak. Siti Nazira? Hadir, Pak. Baby nggak ada. Hafiz? Hadir, Pak. Salma ada? Hadir, Pak. Nurfana ada. Irfani? Yuda? Hadir, Pak. Nadia Revalina? Faza Nabila? Hadir, Pak. Muhammad Rafi? Hadir, Pak. Azima Dafahri? Ada. Raihan Hanadif? Hadir, Pak. Azwa Nazifa Aurelia? Ada. Nathan Zahran? Saya coba share screen dulu. Di hari ini kita akan coba sedikit materi dari saya sama kita latihan bikin matriks dan struktur peruntukan lahan di level koridor atau segmen jalan. Kita sedang bicara di tapak gitu ya. Oke. Nah, terlihat belum? Udah, Pak. Ya, nanti mungkin kita sambil interaksi saja gitu ya. Online, saya harapkan nanti ada beberapa respon dari kalian terkait hal ini. Saya coba share PDF-nya dulu ke kalian biar bisa kalian sendiri.
iya. Bisa di ending sih. Sorry. Jadi biar di ending saya share. Materinya yang harus disampaikan teks di video. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa join pada tatap muka kali ini terkait dengan mata kuliah pilihan panduan rancang kota. Dan pagi hari ini kita masuk ke tatap muka ketiga sebenarnya yang harusnya kita laksanakan di beberapa hari yang lalu. Dan materi kali ini tentang struktur peruntukan lahan yang prinsipnya kita mau belajar topik ini karena ada arah-arah perencanaan yang mungkin perlu kita detailkan dalam konteks RDTR dan wujud peruntukan ruang di level unit ruang yang lebih kecil akan menjadi fokus utama kita dalam hal ini terkait struktur dan juga peruntukan lahan. Nah, sedikit hal yang mungkin perlu kita reminder adalah ketika kita bicara RTBL nggak terlepas dari kita bicara RDTR atau dokumen tata ruang di atasnya. Jadi dalam tanda kutip bahan baku utama yang akan kita pakai adalah sebenarnya dokumen RDTR. Jadi nanti pada prakteknya juga kita akan tetap mempelajari dokumen RDTR, artinya menjadi catatan penting apa saja amanah-amanah penataan peluang yang diberikan di level RDTR, catatan-catatan rencana di RDTR yang akan kita pakai sebagai panduan kita untuk menyusun struktur peruntukan lahan. Sedikit reminder juga kalau kita bicara RDTR itu kan sebenarnya salah satu luaran pentingnya itu adalah zonasi. Jadi zonasi itu kan apa yang boleh dan di mana itu gitu ya. Jadi sederhananya itu kalau kita bicara zonasi ya, apa yang boleh di mana, apa bolehnya apa saja gitu ya, dan di mana itu diletakkan dalam sebuah ruang sehingga muncullah ada struktur dan pola ruang itu. Jadi pusat subpusat dan juga peruntukan pola ruang. Nah, sekarang di RTBL itu fungsi kita adalah menjawab gitu ya. Ketika sudah tahu bolehnya di mana, kalau memang boleh wujud ruangnya itu seperti apa gitu. Kalau memang komersil boleh, wujud ruang komersilnya itu harusnya seperti apa supaya kualitasnya itu baik dan tidak ada konflik terutama gitu. Nah, sehingga target pembelajaran kita kali ini itu akan mempelajari terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan peruntukan lahan di level RTBL. Kita akan belajar juga menyusun struktur peruntukan lahan di level koridor atau kawasan dari isu dan data. Nanti saya harapkan mungkin bisa menggunakan data-data dari studio rancang kalian yang sudah ada, data-data intinya saja gitu yang sudah ada kalian punya, terutama mungkin dari statement potensi masalahnya. Lalu kita akan menerjemahkan dalam bentuk matriks dan juga intensitas dan bagaimana peruntukan di RTBL. Kurang lebih dalam beberapa menit ke depan kita akan mencoba belajar tentang ini. Nah, kenapa? Jadi pertanyaan sederhananya adalah bukan pertanyaan sederhana, pertanyaan besarnya itu kan kenapa kita repot-repot mau menyusun struktur peruntukan lahan ini gitu. Jadi di dalam RTBL. Jadi jawabannya sebenarnya karena kita ingin peruntukan lahan itu bukan hanya sekedar mewarnai peta seperti zonasi tadi gitu ya. Nah, itu kan zona-zona kan bentuknya warna. Kita tidak mau hanya bentuknya warna, tetapi kita juga mau memastikan bahwa struktur peruntukan lahan ini bisa menjadi alat untuk mencegah konflik-konflik
layanan di perkotaan. Itu saat kita mau mencegah konflik-konflik sehingga harus ada lebih detail. Kalau memang boleh, kira-kira wujud yang dibolehkan itu apa saja kan. Nah, itulah tujuan salah satunya nanti dampaknya adalah bisa mencegah konflik uang. Yang kedua adalah terkait layanan perkotaan yang bisa lebih efisien gitu ya. Jadi kita menempatkan beberapa peruntukan aktivitas lahan, harapannya juga nanti bisa efisien dari sisi jarak misalnya ya. Jadi kita kalau bicara jarak itu sangat penting karena terkait dengan kos dan mobilitas pergerakan perkotaan. Lalu juga menjadi dasar pengendalian. Jadi apabila ada aktivitas-aktivitas yang berkembang, misalnya komersil yang berkembang, batasan-batasan pengendalian yang harus ditaatinya itu apa saja. Jadi misalnya ada pergudangan komersil itu batasan dia boleh mengeksplorasi lahan coupling dia itu sebagai operasionalnya itu seperti apa. Misalnya ini pergudangan dia mau sampai jam berapa operasionalnya maksimal. Gitu ya. Bengkel misalnya atau pertokoan ini jam operasionalnya pagi mulai start jam berapa. Terus parkirnya nanti itu bentuk kontrolnya seperti apa, batas-batas ruangnya seperti apa. Supaya tidak mengganggu penurunan kenyamanan lingkungan. Nah, kalau dalam konteks kalau konteksnya efisiensi layanan, maka kalau konteksnya misalnya dia kawasan-kawasan aktivitas komersial skala besar, tetapi ditempatkan di jalan-jalan yang lingkungannya sempit, nah ini bahaya nanti kan dari sisi mobilitas pasti macet, parkirnya juga tumpah, apalagi public transportnya belum terlalu bagus di kota-kota negara berkembang kayak kita. Nah, atau misalnya karena skala besar, otomatis ruang-ruang resapannya juga berkurang. Jadi nanti berdampak kepada genangan-genangan dan juga beban drainase. Nah, kita peruntukan lahan ini kita mau mengatur itu supaya layanannya juga nyaman terkait dengan aktivitas skala besar tadi. Apalagi dia kan pelayanan skala besar pasti levelnya kota atau bahkan antara kota dan desa gitu. Nah, terkait dengan dasar pengendalian, kalau kita bicara poin ketiga terkait dengan dasar pengendalian ini sebenarnya menjadi salah satu keputusan operasional ya. Maksudnya apa? Kegiatan-kegiatan apa saja yang diizinkan di situ gitu ya, yang bersyarat apa, yang dilarang apa. Tingginya mau berapa, KLB-nya, KDB-nya, luasannya mau berapa. Nah, ini nanti yang diatur. Nah, dari 3 poin penting ini sebenarnya kalau kita coba mengambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa RTBL ini secara pendekatannya itu wujud ruang yang mau diwujudkan itu tidak hanya sekedar bagaimana kita berfokus kepada estetika, tetapi juga atau mempercantik kawasan atau koridor, tetapi kita mau berfokus juga kepada bagaimana permasalahan-permasalahan atau layanan yang mau diberikan kepada perkotaan itu jadi efisien. Nah, kalau dari 3 alasan ini, menurut kalian itu yang paling sering muncul di kota-kota kita, khususnya di negara-negara berkembang ini, apa ya kira-kira? Kalau boleh bertanya pada kalian dari 3 poin ini. Yang paling sering jadi masalah di kota kita itu yang mana?
pada saat ini ya, yang memberikan pendapatnya. Menurut saya pengendalian izin, Pak. Pengendalian izin ya? Ya oke, maksudnya gimana tuh? Mungkin banyak di kawasan perkotaan yang seharusnya izinnya untuk komersil malah menjadi industri kecil gitu seperti itu, Pak. Jadi skala Oke. tempat produksinya. Ya, thank you. Ini Mas Mevlana ya. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi kota-kota kita banyak di pengendalian. Kalau misalnya kayak kemarin tempat kamu studio di mana? Studi Rancang. Pelabuhan Jongor Tegal, Pak. Nah, Pelabuhan Jongor Tegar itu kira-kira dari 3 alasan ini yang mana yang sering muncul di sana gitu? Kalau di sana konflik, Pak. Di sana justru Hunian. konflik fungsi. Iya, hunian dengan industri. Nah, oke. Ya, terima kasih Mevlana. Jadi betul sekali kalau kita bicara kota-kota kita yang terutama top 5 atau top 10 kota-kota besar kita di Indonesia, memang persoalannya ini pengendalian tadi. Bagus sekali analisanya Mevlana. Karena apa? Sebenarnya big picture-nya itu karena kalau kita bicara dalam konteks wilayah, sebenarnya ini dampak dari ketimpangan antara perkotaan kita atau antar wilayah kita. Kok bisa sampai di sana, Pak? Jadi gini, ketika ketimpangan itu terjadi, maka secara naluri seorang manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu ya, pasti dia akan bergerak ke daerah-daerah yang memiliki opportunity lebih besar. Sehingga muncullah fenomena urbanisasi itu kan, orang bergerak secara masif ke satu titik pusat perkotaan ataupun pusat-pusat lainnya. Nah, begitu fenomena urbanisasi ini terjadi, maka beban, kan kita tahu ada istilah carrying capacity yang kita pelajari gitu ya dari teori-teori penataan ruang. Nah, ketika urbanisasi itu dia sampai di level maksimum, maka kompleksitas itu akan terlihat dari beberapa konflik-konflik yang terjadi di perkotaan. Mulai dari konflik di ruang publik gitu ya, pelanggaran izin, layanan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Itu semua akan terlihat. Karena apa? Mau nggak mau dia akan melanggar itu karena tuntutan naluri hidup kan. Mau ada izin mau ada enggak ya dia akan melanggar itu. Di samping itu juga pengelola perkotaan juga kan pengelolanya itu kan nggak banyak gitu ya. Masing-masing dinas itu paling berapa sih pegawainya? Atau kita nggak usah ngomong jauh, misalnya kepolisian lah. Kepolisian misalnya suruh nanganin satu kota Semarang itu nggak mampu. Stafnya cuma berapa kok. Ngurusin nih beberapa kecamatan dalam satu kota Semarang gitu ya. Belasan kecamatan dalam kota Semarang tuh nggak mampu yang begitu besar. Itu baru penduduknya, belum lagi yang pendatang gitu. Pendatang artinya mungkin dia belum ber-KTP lah, artinya tidak terdata secara KTP sebagai warga Semarang gitu. Tapi dia mendapatkan pelayanan misalnya. Bagus kalau misalnya dia memang produktif gitu ya, artinya dia kesini itu produktif dalam artian dia ya seperti kalian ini gitu ya, kalian berkuliah gitu ya, belajar gitu. Nah, bagaimana dengan yang misalnya tidak produktif gitu, atau misalnya kawasan-kawasan yang memang muncul area slum area di itu. Nah, itu contoh bagaimana ada pengendalian yang atau izin-izin yang dilanggar karena tuntutan kehidupan. Jadi memang dampak ketimpangan wilayah itu sangat luar biasa. Mau sebagus apapun dokumen RTBL kita, DRDTR kita, kalau ketimpangan wilayah itu nggak terselesaikan atau nggak ditekan begitu ya, paling tidak jangan gapnya terlalu besar gitu.
Jadi mungkin bisa ditekan gap-nya, itu mungkin akan mengurangi fenomena urbanisasi di perkotaan-perkotaan besar kita gitu ya. Karena mungkin sudah masuk 2 juta, 3 juta mungkin ya. Di Semarang sudah mungkin 2 jutaan kalau plus pendatangnya. Belum Surabaya, belum Jakarta. Nah, ini yang mau kita respon dalam dokumen-dokumen penataan ruang kita, itu baiknya seperti apa. Nah, pada slide ini sebenarnya saya meminta kalian betul-betul mengingat beberapa istilah-istilah atau 3 istilah penting yang harus kalian tahu dalam RDTR ya. Jadi saya singgung sedikit tentang RDTR itu ya. Ya refreshment lah, kalian sudah paham saya yakin, hampir 6 semester belajar terkait ini. Ini perlu kalian ingat karena nantinya di zonasi mulai dari struktur ruang gitu ya, terkait dengan pusat-pusat dan jaringan utilitas sampai pola ruang yang mengatur lindung dan budidaya ini, itu akan diterjemahkan dalam bentuk zonasi sekaligus aturan-aturan kegiatan dan juga intensitas berupa warna, biasanya warna, kemudian tabel ITBX itu. Ya, untuk hierarki produk, kedalaman produk masing-masing penataan ruang kita, saya nggak perlu bicara terlalu banyak. Yang saya mau highlight di sini adalah justru di RTBL-nya, karena di RDTR sudah mengatur terkait dengan apa dan boleh di mana, sedangkan di RTBL ini kita mau mengatur wujud ruang ketika diperbolehkan itu seperti apa, wujud ruang ketika itu dibilang boleh bersyarat itu apa, atau wujud ruang yang tidak boleh ada aktivitas itu wujud ruangnya seperti apa. Semuanya tertuang di RTBL. Nah, ini adalah sebenarnya pertanyaan metodologi saja sih. Kalau kita mau menyusun peruntukan lahan di level struktur peruntukan lahan di level RTBL, itu bukan hanya sekedar opini gitu ya, atau selera individu, tetapi ada keputusan teknis yang memang itu dipertanggungjawabkan dengan data-data. Nah, pertanyaannya kan, data-data apa saja yang perlu kita pakai Bapak gitu, atau Bapak Ibu, yang bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah peruntukan. Nah, tentu yang pertama adalah guna lahan gitu ya. Penggunaan lahan dalam level perkotaannya kita harus punya. Kepadatan aktivitas kita harus punya. Minimal. Ini datanya saya rasa di studio ada semua, studio rancang nih ada semua. Masalah-masalah konflik yang terjadi gitu ya, itu harusnya tercapture. Nah, contoh konkretnya apa sebenarnya? Konkretnya itu kan yang bisa dilihat sebenarnya konflik-konflik yang atau mungkin sebelum konflik dulu, mungkin kita bicara terkait dengan guna lahan dan kepadatan. Itu sebenarnya kita bisa mengidentifikasi kondisi existing, fungsi-fungsi dominan apa, kemudian titik-titik paling ramai itu ada di mana, dan di mana kepadatan tinggi itu berada gitu. Dan ini bisa kita mudah sekali ya, kita pakai kernel saja bisa kita tahu gitu ya. Yang penting datanya ada. Kemudian di jam-jam berapa biasa ya kepadatan atau konflik-konflik itu paling sering terjadi. Misalnya kayak saat ini sedang puasa nih. Oh iya, fungsi-fungsi dominan apa saja nih kalau di sekitaran Kelurahan Tembalang yang ada misalnya gitu. Oh, ada fungsi dominan pertama, ada universitas. Universitasnya ada 2 mungkin yang besar, ada Politeknik sama Undip. Sama ada fungsi-fungsi hunian. Titik-titik ramainya di mana? Oh ya sama di aktivitas di setiap gedung-gedung
Undip, fakultas-fakultasnya atau prodi-prodinya, kemudian kalau di saat puasa seperti ini, di waktu-waktu tertentu, pada saat berbuka seperti di Muladi, itu menjadi titik-titik kepadatan tinggi dalam konteks manusia ya. Beda kalau kepadatan bangunan gitu, itu beda lagi. Tapi kalau kepadatan manusia biasanya kita pakai titik ramai gitu. Titik ramainya di mana nih? Nah, biasanya titik ramai itu selalu ada konflik-konflik ruang yang terjadi. Kalau terkait dengan hunian, biasanya konflik-konflik yang terjadi ya hunian berdampingan dengan komersial gitu ya. Yang memang komersialnya itu aktivitas skala besar misalnya. Itu sering terjadi di beberapa pusat-pusat aktivitas kita di Semarang bawah gitu ya, tempat-tempat area komersil itu masih ada berdampingan dengan perkampungan-perkampungan. Nah itu perlu kita pikirkan. Lalu data minimum lainnya adalah data terkait akses dan jaringan jalan. Kita punyalah ini data jaringannya di mana, titik transitnya di mana, simpul-simpul jalannya di mana saja, gitu ya. Nah, prinsip dasarnya aja kalau ilmu transportasi kan semakin tinggi aksesibilitas, dekat dengan dekat dengan aktivitas-aktivitas besar, maka akan semakin tinggi juga intensitas yang terjadi di sana gitu. Jadi perlu dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah data terkait dengan kendala gitu ya. Jadi kayak sempadan, tahu lah ya, kalian bisa tahu sempadan itu apa, ada banjir atau tidak, bagaimana utilitasnya, ada pelanggaran terhadap kawasan-kawasan lindung atau heritage atau tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah proyeksi-proyeksi penduduk, proyeksi ekonomi dan kebutuhan fasilitas. Jadi peruntukan lahan itu bahasa sederhananya adalah kita tidak boleh mengunci kondisi hari ini sebagai bentuk sebagai bentuk kondisi di masa depan nantinya gitu. Tetapi justru kita harus berpikir dari beberapa data minimum ini bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah ruang atau zona peruntukan yang lebih dalam unit ruang tapak yang lebih kecil, apakah perlu diperluas atau diintensifkan lahannya atau justru dibatasi lahannya gitu. Itu yang perlu kalian ingat gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya begitu Pak? Kita bisa belajar terkait dengan hal ini gitu. Jadi pertama tentu kita adalah membaca diawali dengan membaca RDTR gitu ya. Jadi sebelum ke poin-poin sini, pertama itu yang perlu kita lakukan adalah mulai membaca RDTR. Nah, setelah kita tahu apa yang diinginkan oleh RDTR gitu ya, amanah-amanah penataan ruang apa saja yang diinginkan oleh RDTR, baru kita cek realita di existing gitu. Jadi misalnya ibaratnya gini, RDTR itu kan rencana atau aturan main 20 tahun ke depan. Sedangkan baseline-nya itu kan existing saat ini ya. Baseline-nya itu kondisi existing di saat ini atau di lapangan. Nah, nanti perbandingan dari keduanya ini kita bisa tahu mana yang sesuai, mana yang menyimpang, mana yang perlu dikendalikan gitu. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu begitu ya. Nah, biasanya ada 3 hal begitu ya yang perlu
kalian amati begitu dalam RDTR tadi itu ya, yaitu zona peruntukannya, koridor dan node-nya, dan juga indikasi intensitas begitu ya. Nah, mungkin kita akan yang pertama adalah peruntukan dominan dulu ya. Peruntukan dominan atau pola-pola dominan yang terjadi ini yang paling kuat itu atau paling banyak itu apa di sana? Apakah dia paling banyak dominannya hunian atau perdagangan yang lebih dominan di koridor itu? Kemudian kita cari anomalinya gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan arahan RDTR. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan di awal, misal ada pergudangan besar gitu ya, masuk ke kantong-kantong hunian, atau kafe dia beroperasi sampai malam di lingkungan yang tenang misalnya. Itu kan kondisi baseline di lapangan ya. Ya kan RDTR misalnya ngaturnya lain. Nah, anomali-anomali ini yang harus kita tandai karena ini nanti yang biasanya jadi dasar tindakan kita, apakah mau dibatasi, dipindahkan, atau justru diberi syarat gitu. Ya, terkait dengan yang pertama. Yang kedua terkait dengan titik konflik. Untuk titik konflik biasanya ini paling sering muncul kalau di kita itu ya parkir liar, penyempitan jalan, parkir liar, PKL, ngambil ruang pejalan kaki, ngambil bahu jalan misalnya. Itu kita catat semua, beri tanda. Lalu ketiga, kita identifikasi magnet-magnet aktivitas. Jadi di mana titik-titik konsentrasi pejalan kaki sering ramai, gitu ya, kita bisa simpan sebagai ini ada kebutuhan untuk para pejalan kaki. Kemudian di mana kekurangan ruang publik sesuai standar-standar yang berlaku, baik itu ruang publik dari hutan kota sampai taman RW misalnya, itu kita harus tandai magnet-magnet aktivitasnya. Nah, pertanyaan saya dari 3 poin ini gitu ya, mana yang paling berbahaya kalau tidak kita petakan misalnya gitu? Atau ya. Jadi dari 3 poin ini, jika salah satu kita hilangkan misalnya seperti itu ya, kita hilangkan, kita tidak catat, apakah kita tetap bisa menangkap atau meng-capture kondisi yang terjadi di baseline kita saat ini atau di kawasan koridor kita saat ini? Ada yang punya pendapat? Udah? Bisa ditangkap nggak pertanyaan saya? Jadi mau menggambarkan kondisi existing ini, kita tidak data gitu, kira-kira kita tetap bisa meng-capture kondisi baseline-nya atau tidak? Gimana?
atau kita tetap butuh ketiga-tiganya? Menurut saya tetap butuh, Pak, ketiganya. Ketiga, kenapa Mas Dimas? Karena jika salah satu contohnya titik konflik, itu akan menghilangkan masalah yang ada di baseline-nya, Pak. Oke, ya. Terima kasih Mevlana atas responnya. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Mevlana. Jadi ini sebenarnya adalah langkah baseline minimum gitu ya. Langkah baseline minimum yang kalau ada data lebih dari 3 poin ini lebih bagus. Tapi 3 ini wajib ada supaya kita bisa mengetahui kondisi minimum yang ada di sana yang merepresentasi kawasan tersebut. Terima kasih. Kita lanjut. Berikutnya adalah langkah kedua, kita setelah membaca existing, kita sudah menandai pola, dominannya di mana, anomalinya mana, titik konfliknya mana. Langkah berikutnya sekarang kita rumuskan strukturnya gitu ya. Jadi di mana pusat-pusat peruntukannya, pusat-pusat kegiatannya, kemudian kalau kita bicara pusat kegiatan itu kan berarti titik-titik konsentrasi ya. Tempat orang datang, tempat orang bertemu, tempat orang belanja, tempat orang bekerja, misalnya gitu. Kita berikan titik-titiknya, mana yang skala kota, mana yang subpusat, mana yang pusat lingkungan. Gitu. Itu kasih titik-titiknya di dalam sana. Nah, kemudian atau di luar SAT bahkan ya. Kemudian yang kedua itu kita mulai merumuskan struktur di koridor utamanya. Tadi sudah ada pusat-pusat dari primer, sekunder, lokal. Dari pusat skala kota, subkota, subpusat kota, kemudian ada pusat-pusat lingkungan. Sekarang koridornya kita pilih salah satu misalnya di mana misalnya. Di pusat pelayanan pusat kotanya misalnya, ke koridor utamanya mana, koridor komersil, koridor transit, sampai dengan koridor-koridor rekreasi gitu ya. Itu di mana saja kita tandai. Lalu yang ketiga kita tandai kawasan-kawasan huniannya, mana hunian-hunian yang tenang, cenderung berada di kawasan yang tenang, ya tersegmen, terklaster gitu ya, khusus hunian saja, atau justru dia bercampur dengan komersil, atau dia bercampur dengan industri huniannya, sehingga ada konflik. Kemudian kawasan-kawasan hunian transisi, gitu ya, tentu ada lah itu kawasan hunian transisi antara satu kawasan ke kawasan yang lain, atau tadi yang saya sebut itu campuran. Nah, ini kita identifikasi semuanya, tandai. Lalu setelah itu kita menyusun zona-zonanya secara sederhana gitu ya. Jadi langkah ketiga kita bikin zona-zonanya, mana zona komersial, gitu ya, mana zona-zona campuran gitu ya. Kalau zona komersial misalnya kayak deretan-deretan ruko di jalan utama, itu zona-zona komersial, pertokoan, apalagi kuliner, perbankan, kayak gitu-gitulah, zona-zona perdagangan jasa gitu. Apotek, minimarket, coworking gitu. Itu contoh-contoh zona komersial kita tandai. Biasanya catatan penting kalau zona-zona komersial atau ZK ini, itu catatannya sebenarnya isu-isunya paling parkir, akses ke setiap kegiatannya, kemudian juga apalagi ya biasanya isu-isunya ya, loading activity,
Ya seputar itulah untuk kita ukur kualitas komersil. Sedangkan untuk ZC, zona-zona campuran, ini istilahnya saya buat sendiri saja gitu ya. Jadi ZK, ZC ini nanti masing-masing di dokumen resmi ada lagi mungkin istilahnya. Nah, zona-zona campuran tentu gabungan antara fungsi, ya, dia mungkin ada komersil, ada hunian juga, ada apalagi misalnya rekreasi, ada perdagangan jasa misalnya gitu ya, ada apalagi misalnya FTH, terus ada perdagangan jasa, ada komersil, ada pertokoan, ada hotel. Nah ini kawasan-kawasan campuran yang mungkin misalnya dia kayak dekat-dekat terminal misalnya ya, kawasan dekat terminal, kawasan dekat stasiun, biasanya zona-zona campuran itu ada di sana. Biasanya catatan yang menjadi reminder penting kita itu, zona campuran itu bukan berarti semua boleh ada di sana ya, tidak. Tetapi justru ini kuncinya kepada dampak yang harus dikendalikan zona-zona campuran itu. Jadi kayak kebisingan, parkir, jam operasional, ya pelayanan-pelayanan yang masuk ke sana itu justru perlu dikendalikan gitu, supaya tidak kualitas kawasannya itu menurun. Nah, ada ZR atau zona-zona hunian, zona-zona tempat tinggal yang prioritasnya ya kenyamanan, privacy tentunya ya. Rumah-rumah tapak biasanya gitu ya, dominan-dominan hunian, townhouse atau rumah-rumah susun, itu zona-zona yang perlu kalian tandai. Nah, catatannya biasanya kalau kawasan-kawasan ZR ini itu apa namanya ya? Ada kegiatan-kegiatan kecil itu yang mungkin perlu disupport justru gitu ya, catatan-catatannya. Jadi kayak isu-isu terkait kebisingan gitu ya, kemudian perubahan fungsi rumah jadi usaha tanpa kontrol, itu yang sering terjadi saat ini gitu ya, khususnya di kita di Indonesia karena izin usaha itu sekarang dipermudah ya, izin tata ruangnya juga dari pro investasi istilahnya mereka gitu ya, pemerintah. Nah ini harus dikontrol. Dia boleh tapi misalnya bersyarat apa yang harus dikontrol, harus memenuhi. Jika misalnya di perumahan tiba-tiba mau buka usaha kuliner misalnya, restoran, dia harus memenuhi beberapa syarat gitu, supaya kualitas huniannya tidak mengganggu yang lain atau tidak menurun. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada ZSP, zona-zona sarpras, fasum, ya sekolah, puskesmas, klinik, kantor kelurahan gitu ya. Nah, ini tempat titik-titik orang biasanya berkumpul gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Biasanya isu-isunya tentang akses pelayanan, gimana bisa mengakses pelayanan ini, drop off masuknya lewat mana, drop off-nya di mana, macetnya di mana, itu semuanya harus kita tahu. Untuk zona-zona lindung prinsipnya karena dia dibatasi, jadi ya catatan pentingnya ya intensitas aktivitas bangunan ini harus betul-betul dilihat ada atau tidak supaya memitigasi risiko-risiko bencana yang muncul gitu. Nah, saya punya pertanyaan kecil misalnya ya, kalau ada kafe live music sampai malam misalnya ya, itu paling aman itu masuk zona apa? Kalian bisa jawab nggak?
Halo? Mungkin zona komersial, Pak. Oke, betul. Zona apa lagi? Satu aja? Izin jawab Pak, mungkin zona campuran juga bisa Pak. Zona campuran, oke. Zona hunian ZR bisa nggak? Untuk zona hunian mungkin bisa, tapi butuh sekitarnya Pak. Butuh apa, Nazira? Butuh izin dari warga sekitarnya. Biasanya buat Ya, kafe. berarti kalau dalam bahasa dokumen kita berarti apa dia? Dia diperbolehkan atau dia Mungkin izinkan tapi bersyarat Pak. diizinkan tapi bersyarat ya. Oke, thank you untuk responnya. Betul ya. Jadi semua yang kalian sampaikan itu betul, kecuali di zona ZSP sama ZL gitu nggak boleh. Nah, sekarang kita masuk ke paling penting itu kalau di RDTR itu terkait dengan ya ini reminder saja ya tentang bagaimana kita kalau di RDTR kan sifatnya dia nanti ada ITBX, nanti ada zona-zonanya, kalian nama zonanya apa, fungsinya apa, contoh kegiatan dominannya apa, kemudian kalian catat pengendaliannya itu apa saja, misalnya apakah dia tadi yang saya sampaikan ya, kalau di zona komersil biasanya itu aspek pengendaliannya itu akses parkir, loading, entrance atau outnya di mana. Nah, ini di ITBX-nya. Nah, ini kalau udah harusnya udah tahu lah ya apa yang diizinkan gitu ya aktivitasnya. Kalau I itu berarti diizinkan, kegiatan boleh berjalan di zona tersebut gitu, tanpa syarat-syarat khusus gitu. Tapi kalau T terbatas, maka dia boleh tetapi dibatasi gitu ya. Batasnya apa? Bisa berupa skalanya, bisa berupa kapasitasnya, bisa berupa jam operasional, bisa berupa lokasi tertentu dan ketentuan teknis bangunannya misalnya. Nah, kalau bersyarat, B bersyarat berarti dia boleh kalau misalnya dia memenuhi syarat-syarat teknis. Ya, contoh misalnya tadi kafe di zona campuran boleh, tapi harus ada manajemen parkirnya misalnya. Nah, itu kita tulis misalnya kan ada itu KLBI ya, klasifikasi usaha itu ya. Nanti dicek berarti di kawasan campurannya kafe boleh, B statusnya dengan catatan harus ada manajemen parkir. Bersyaratnya itu adalah manajemen parkir. Berarti yang diatur tadi itu lebih kepada apa berarti? Kapasitasnya gitu ya. Kalau di namanya parkir tadi ya, berarti yang kita harus manajemen parkirnya harus dikontrol. Kalau X otomatis langsung tidak diizinkan, jadi semua list jenis usaha itu yang ada di simbol X maka tidak diperbolehkan. Harusnya di studio kota ini sudah diajarkan ya, atau teman-teman dari lab kota ada dosen-dosennya. Nah ini tabelnya ya, tadi yang saya bilang kegiatan hunian tapak di zona komersil dia I atau B atau X dan seterusnya. Saya nggak akan
bicara banyak di sini karena kita akan masuk ke poin RTBL. Nah, lalu di slide ini kita bisa melihat hubungan antara ITBX dengan intensitas pemanfaatan ruang. Jadi dua hal ini itu sering dianggap terpisah gitu ya, antara matriks sama ITBX sama intensitas. Padahal dua-duanya ini adalah paket pengendalian yang dalam RDTR yang tidak terpisahkan. Jadi ketika sudah ditetapkan dia zona ZR, ZK, ZC gitu ya, maka seberapa besar kegiatan itu boleh dikembangkan itu diatur lewat 3 minimal aspek ini gitu. Jadi nanti coba dicek ada apa tidak. Nah, sebelum ke sini ya. Jadi urutannya yang perlu kalian ingat adalah kita buat ada zona, ada ITBX, ada intensitas, baru kita bisa bikin wujud ruangnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita melihat hubungan antara zona-zona tadi dengan RTBL. Nah, di ITBX itu tadi kan sudah memberi sinyal ya, memberi sinyal bahwa dampaknya apa saja yang diatur begitu ya. Nah, sekarang aturan-aturan kegiatan tadi yang sudah kita dapat di ITBX, kita perlu buat aturan dalam bentuk kualitas ruangnya atau urban form atau public realm-nya gitu ya. Nah, misalnya contoh langsung aja nih, jadi misalnya di zona ZK misalnya, ITBX-nya biasanya itu ya, banyaknya itu kan dia ngatur I misalnya gitu ya, zona komersial di koridor zona komersialnya, biasanya itu banyak yang diizinkan di retail, restoran, jasa. Tapi kalau kita hanya berhenti di I gitu ya, nah, terkadang itu koridor itu bisa tetap kayak chaos juga atau kacau juga. Misalnya kayak trotoarnya putus, parkirnya sampai luber ke bahu jalan, akses bangunannya semrawut, nggak tahu aksesnya dari mana, sempit misalnya gitu ya. Kita mau masuk ke fasad depan saja aksesnya itu sulit. Atau kadang kalau di hotel-hotel tuh ada yang parkir basementnya itu mungkin hanya bisa city car aja yang pakai gitu. Itu bangsa di level dia udah double garden atau kendaraan-kendaraan besar gitu ya, Hilux, Pajero dan seterusnya, itu mungkin udah nggak bisa masuk lagi misalnya di hotel-hotel tertentu gitu. Jadi ada itu kasus itu di Semarang kayak gitu. Nah, itu tuh harus diatur di RTBL-nya gitu. Jadi frontage-nya mau bagaimana, sirkulasi parkirnya itu mau penampangnya bentuknya seperti apa, pohonnya di mana, trotoarnya di mana, parkirnya di mana gitu ya, akses lewat belakangnya bagaimana gitu ya. Nah, itu diatur semua di RTBL. Kalau di zona hunian ya di RTBL kita kontrol kualitasnya, misalnya buffer untuk kebisingan, siapkan buffernya minimal berapa. Kalau kamu bangun rumah misalnya, atau rumah sekaligus kuliner, buffernya berapa gitu. Tidak boleh dipakai semua lahannya, jadi kayak aturan masa bangunannya gitu. Kemudian aturan pagar, aturan muka bangunannya mau bagaimana, aturan terkait pepohonannya, itu semuanya diatur supaya jangan sampai habis semua lahan dipakai untuk fondasi misalnya itu dibangun semua, nggak ada KDH-nya lagi.
dan seterusnya ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalau misalnya di matriks ITBX-nya itu dia dinyatakan bersyarat misalnya gitu ya. Jadi ada zona komersil, dia dinyatakan bersyarat. Nah, RTBL itu biasanya berperannya di bagian apa saja? Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Halo. Pak, bisa diulangi, Pak? Pertanyaannya. Jadi gini Mbak Plana, jadi semisal ada zona komersil nih, ZK nih, dia di RD matriksnya dinyatakan bersyarat gitu ya. Nah, lalu biasanya dalam RTBL itu nanti perannya seperti apa kira-kira? Apa yang bisa dibantu oleh dokumen RTBL ketika sebuah kawasan zona komersil dinyatakan bersyarat? Kamu pilih aja deh kawasan komersilnya mau seperti apa, sesuai imajinasi. Mungkin dari intensitas bangunannya, Pak. Dari ketentuan KLB. KLB. Gimana tuh maksudnya? Data awalnya itu sesuai, maksudnya data awal yang kamu punya terkait dengan zona komersil itu atau bangunan komersil itu kamu imajinasikan sendiri ya kondisinya gitu. Jadi kenapa kok KLB yang mau di RTBL bisa bantu itu. Oh, KLB juga apa namanya ya, harus ada dasar argumentasinya kenapa KLB yang diatur. Jadi kalau bahasa dokumennya itu sebenarnya ini tentuan intensitas volume.
Ya, silakan. Menurut saya intensitasnya itu dalam RTBL diatur supaya volume bangunan komersial tidak over capacity, Pak. Bagaimana? KLB-nya diatur supaya tidak over capacity. Ini komersilnya apa dulu? Kamu imajinasikan dulu komersilnya apa? Apakah dia hotel atau dia apa misalnya mall? Kan udah spesifik nih kan. Atau dia kantor pemerintahan kota. Izin membantu. Silakan Andra. Menurut saya misalkan ini dalam imajinasi saya, kan ini ada kawasan komersil di sekitar Candi Borobudur. Ya. Ada komersilnya lebih ke sosial gitu ya. Kecil. Itu klimatis dia berkontribusi. Jadi kalau jarak RTBL itu mungkin nanti bisa bahasanya pengaturan dari KDH-nya atau koefisien misalnya, lalu ada koefisien kemudiannya juga tujuannya supaya misalkan dari warga sekitar itu tidak ingin dari komersial di visual dari Candi Borobudur. Iya. Betul, Indra. Thank you. Tepat sekali apa yang kamu sampaikan. Terima kasih banyak. Jawabannya bagus. Ya, itu salah satu contoh mengatur apa namanya ya, massa atau amplop bangunan lewat ketinggian gitu. Atau lewat material tadi misalnya. Gitu. Karena ada focal point lain yang harus dijaga, jadi bangunan-bangunan mungkin ya di sekitaran koridor jalan tersebut perlu dikontrol supaya tidak menutup visual sebagai focal point dari candi tersebut. Ya. Lanjut. Jadi langsung saja kita praktek gitu ya. Jadi ini sekaligus menutup saja. Jadi kalian bisa langsung praktek dari langkah-langkah tadi. Saya harap nanti tugasnya bisa dikumpulkan di Drive. Dan kalian bikin aja folder tugas tatap muka 3 gitu ya. Kalian ambil satu contoh koridor, misalnya di site studio kalian. Jangan lupa dicek RDTR-nya, apa saja yang diinginkan di RDTR. Kemudian kalian coba praktekkan langkah-langkah tadi. Sampai nanti kalian bisa merespon apa saja yang perlu diatur di RTBL-nya. Ya, jadi diidentifikasi di pola ruangnya apa, ITBX-nya apa, zonanya apa, kemudian bagaimana RTBL itu merespon apa yang diinginkan oleh RDTR tadi. Jadi fokus kalian adalah dicek satu koridor utamanya gitu ya, sama satu node-nya. Lalu kalian baca input dari RDTR-nya, dicek zonanya apa saja, intensitasnya bagaimana, lalu kalian tentukan konsep perancang singkatnya saja, misalnya dia apa nama konsepnya, terus kalian bikin peta segmentasinya sama isunya gitu ya. Di mana titik-titik konflik, parkir keluar masuk, simpang, PKL, dan node-node aktivitasnya. Baru bagaimana di setiap segmen-segmen fungsi tadi itu kalian atur RTBL-nya. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini?
Kalau ditanya kapan maksimal dikumpulkan, sampai besok gitu ya, besok sore gitu kalian submit ke Google Drive yang sudah saya siapkan. Berarti ini lokasinya pakai lokasi studio, Pak? Ya, biar gampang datanya. Ada lagi? Untuk deadline besoknya di sekitar jam berapa, Pak? Besok malam lah. Setelah ya malam itu mungkin wajarnya ya jam 10 gitu ya. Jangan sampai jam 12 juga gitu. Baik. Gak usah banyak-banyak gitu ya, kalian bikin PPT aja gitu, berapa slide dari tahapan tadi. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Materi terkait dengan struktur peruntukan lahan kali ini. Nanti kita akan belajar yang lain lagi di minggu depan. Ada lagi yang mau ditanya? Kayak tugasnya mungkin? Atau mungkin materinya? Bisa ditangkap ya, positioning struktur peruntukan lahan dalam RTBL dalam merespon amanah tata ruang yang ada di RDTR-nya gitu. Bisa ditangkap ya? Atau masih bingung? Boleh ditanya kalau ada yang bingung. Kalau kalian diam tuh saya bingung, apakah kalian paham atau nggak paham? Saya nggak tahu. Kalau kebingungannya di mana? Artinya dari sini juga pertama, kalau ada sinyal juga Biasa. Mungkin Coba. boleh minta file yang pertemuan 2 sama yang 3, Pak? Nanti tak upload di Drive juga ya sekalian. Yang 2 kemarin tuh, oh iya oke. Nanti saya upload ya. Baik. Oke, thank you saya rasa. Atau ada lagi? Satu pertanyaan terakhir. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada saya rasa cukup. Kita ketemu lagi di minggu depan, mungkin di waktu yang sama ya, hari Rabu ya kalau nggak salah. Kita ketemu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses kita berdiskusi. Semoga materi ini ada membawa knowledge baru untuk kalian gitu ya, untuk memahami kedudukan dokumen-dokumen penataan ruang kita di Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Terima kasih, Pak.